pers. Pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dengan adanya berita duka anak MEM, ya kita turut berduka atas kematiannya. Dan saya perlu sampaikan kronologis mengapa sampai ini terjadi. Mulai kemarin saya coba sampai dari malam menggali, bertemu dengan para dokter, baik spesialis maupun yang melaksanakan kegiatan ini. Jadi kronologis terjadinya ini kemarin, saya mulai dengan kedatangan pasien pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 jam 17.15. Pasien datang ke Puskesmas Labuan Bajo, berjalan sendiri diantar oleh orang tua untuk vaksin anti rabies setelah tergigit anjing tetangga beberapa waktu yang lalu. Sebelum ke puskesmas, orang tua mengatakan anak digigit di daerah leher, jadi terserah anjing yang ada, anjing tetangga ini dia menyerang daerah leher hingga ada bekas gigitan. Luka yang ada di leher itu dicuci pakai air sabun Rico oleh keluarga. Jadi diberi bersih dengan air sabun Rico dengan air mengalir. Itu pernyataan orang tua. Jadi dibersihkan dan dicuci dengan rinso dengan air mengalir. Riwayat vaksin anjing, ditanya waktu itu apakah anjing ini pernah divaksin, orang tua keluarga mengatakan kami tidak tahu. Riwayat anak mendapat vaksin 1 bulan terakhir, kita tanya apakah dia mendapat vaksin 1 bulan terakhir, keluarga disangkal itu pernyataan. Terus tanya lagi, riwayat alergi pada pasien untuk anak itu, apakah ada riwayat alergi terhadap obat? Keluarga mengatakan tidak ada. Pada jam 17.16 dilakukan pemeriksaan fisik. Keadaan umum anak baik, sadar penuh. Tanda-tanda vital anak menunjukkan dalam batas normal. Tidak tampak anemi pada mata maupun bibir. Pada pemeriksaan paru dan jantung didapatkan dalam batas normal. Pada pemeriksaan daerah gigitan di leher didapatkan adanya luka lecet, namun tidak ada perdarahan aktif pada luka. Terdapat bengkak pada area sekitar luka. Tidak ada nyeri tekan, jadi ada palpasi waktu itu, dia tidak merasakan ada sakit. Tidak ada tanda perdarahan, peranan dalam tidak ada, ya, tidak ada tanda perdarahan dan tidak ada nyeri telan. Dari sudut telan, karena anak ini aktif makan juga. Setelah pemeriksaan dan didapatkan keadaan umum baik, keluarga diberi penjelasan. Komunikasi informasi diberikan pada keluarga untuk pemberian VAR dan keluarga setuju. Beri penjelasan VAR itu akhirnya keluarga setuju. Setelah itu jam 17.18 dilakukan pemberian VAR sesuai dengan protap yang ada di Puskesmas Labuan Bajo. Setelah pemberian VAR itu dilakukan observasi selama 30 menit. Jadi itu protap. Supaya tanya apakah terjadi ada reaksi atau tidak. Selama 30 menit dia pada posisi aman. Setelah itu petugas yang ada melihat dalam waktu 30 menit tidak ada tanda-tanda alergi maupun shock. Tidak ada. Jadi karena itu sudah tidak menunjukkan ada alergi dan shock, karena waktu ditentukan 30 menit untuk pantau itu,
maka diarahkan untuk kembali ke rumah. Suruh kembali ke rumah dengan pesan, kalau sampai di rumah, kalau ada gangguan, langsung hubungi vaskes terdekat. Jadi sampai di rumah, itu pesannya. Kalau sampai di rumah nanti lakukan kalau terjadi sesuatu, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Keadaan umum pasien dievaluasi kembali setelah memberikan VAR dan semuanya dalam keadaan batas normal. Jadi tadi itu sudah siap. Kita kirim pasien pulang itu karena sudah dievaluasi oleh tim medis yang ada. Dia bisa untuk pulang dan kita tidak ragukan lagi. Jadi setelah dia tiba di rumah, kita juga mendapat informasi waktu itu dari Rumah Sakit Komodo. Ada pasien masuk dari Puskesmas Lawan Bajo yang jam 5 sore itu kita ada beri vaksin, tetapi ada gangguan sekarang. Sampai di rumah sakit ada tindakan-tindakan pertolongan. Memang masuk di sana dia dalam keadaan ada sesak sehingga tindakan medis jalan di sana. Setelah lakukan itu, tapi di sana tidak tertolong. Jadi kita sudah menjalankan sesuai protap yang ada. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Setelah korban meninggal, pemerintah lewat saya sendiri tadi malam, saya lakukan koordinasi di puskesmas dan rumah sakit supaya lakukan audit terhadap klien yang meninggal ini, sehingga pada jam itu tadi malam saya posisi jam 11 mungkin dari bawah, laporan komunikasi terus dengan rumah sakit ada supaya besok semua dokter spesialis anak dengan spesialis lain yang mendukung itu kita sama-sama melihat apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi kita mau buka yang sebenarnya. Nah, akhirnya tadi setelah kami diskusi dengan teman-teman, dengan hasilnya bahwa yang kita sudah jalankan sudah sesuai yang dari sini. Tapi untuk selanjutnya kami masih tunggu hasil audit terakhir dari spesialis. Karena mereka kan harus analisa apa. Kalau lebih spesifik ke audit itu apa saja? Nanti spesifiknya dari spesialis anak, dari spesialis saraf, anestesinya, supaya melihat apa kesimpulan. Izin Pak Kadis, tanya, itu anjing itu apakah dia itu rabies atau seperti kita untuk menentukan anjing ini kita observasi selama 14 hari. Jadi kita tetap observasi anjing ini, tetapi daerah Flores adalah daerah endemis rabies, maka kita selalu tetap kita mengatakan diagnosa sementara tetap itu kita ikuti. Jangan sampai betul ini apa, maka anjing itu sekarang dipantau selama 14 hari ke depan. Berarti diagnosa sementaranya bagaimana tuh anjing? Kalau anjing ini kan begini, kalau kami ini sebenarnya kita kan menjalankan protokol vaksin saja, dan vaksin. Kalau anjing itu nanti urusan dari peternakan. Bapak tadi dikatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas atau sesak apa? Iya, itu menurut info yang ada bahwa ada rasa sesak dari pasien. Dan dikatakan bahwa ada dapat tindakan medis di sana, tapi tindakan medis apa Bapak? Kalau yang itu nanti bisa langsung konfirmasi ya. Tindakan medis itu kan untuk penyelamatan sebenarnya, apakah ada resusitasi untuk bebaskan jalan nafas, apakah ada tindakan medis lain. Bapak minta pertegas lagi, setelah disuntik itu bahwa pada saat proses observasi itu bahwa anak ini masih sehat-sehat saja. Iya, sehat. Dia sambil makan itu anak itu. Dia sambil makan santai, ya aman. Dia posisi aman. Selama 30 menit. Iya, malah dia jalan santai. Dan ada sambil makan ya.
biasanya reaksi obat itu sendiri, apakah kemungkinan seperti yang dialami anak itu ada pembengkakan atau mungkin ada mual, ada mimisan kemarin? Karena dalam observasi kita belum ada mimisan. Jadi kita observasi 30 menit itu memastikan apakah ada terjadi reaksi, ternyata itu tidak. Kan begitu. Oke. Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan dari sisi kesehatan. Kira-kira apa yang membuat pembengkakan pada korban itu? Apakah ini bagian dari overdosis obat atau ada indikasi pelanggaran malpraktik? Begini, karena saya bilang tadi, waktu pemeriksaan awal sebelum tindakan di puskesmas kan ada penjelasan tadi, ada pembengkakan. Sebelum tindakan terjadi ada pembengkakan, pemeriksaan palpasi ke dokter yang periksa. Mereka secara pandang mereka ada goresan, tapi lakukan palpasi ada pembengkakan. Tapi waktu ditekan tidak nyeri katanya. Iya, menurut dia tidak nyeri. Tekan, tanya sana, bagaimana nyeri? Tidak. Kami sudah jalankan sesuai protap. Dan belum ada kesimpulan bagaimana kita tidak bisa ambil kesimpulan. Termasuk obat yang diberikan pasien. Obat, kita kan harus mendalami apakah dia sebelumnya ada minum obat atau makan apa. Artinya itu nanti pasti pemeriksaan lanjutkan oleh tim-tim khusus, mungkin dokter-dokter spesialis bisa tentukan. Tetapi tindakan kita kemarin itu sudah sesuai protap yang ada. Ada target dari dinas Bapak kapan penyelesaian ini? Untuk dari apa ya? spesialis. Kalau spesialis itu nanti saya kira ya, sedangkan mereka sedang bekerja, mereka kan harus berkomunikasi, lihat analisa benar. Untuk tambahan ini Pak Kadis, terkait pasien yang meninggal dunia karena gigitan anjing tadi itu Pak Kadis. Ya. Ya. Tindakan apa yang dilakukan waktu di puskesmas itu Pak Kadis? Yang diambil oleh petugas waktu itu Pak Kadis. Tindakan yang diambil siapa? Karena begini, pasien itu kan datang dalam posisi aman. Siap. Dalam pemberian vaksin kan posisi aman. Dia observasi selama 30 menit aman. Setelah itu diberikan tindakan itu, berikan komunikasi informasi edukasi kepada keluarga. Supaya kalau terjadi apa-apa, dekatkan diri ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Itu pesan-pesan itu. Dan juga pesan kemarin itu 7 hari lagi dia harus datang ke puskesmas untuk vaksin kedua. Kan ada vaksin pertama, vaksin kedua. Begitu. Berarti pasien waktu itu diberi vaksin begitu? Vaksin? Ya, pasien diberi vaksin apa? Vaksin jenis apa itu Pak? Itu kan VAR itu, ya. Vaksin anti rabies itu sendiri. Karena kita selama ini sering pakai itu. Seluruh masyarakat Manggarai Barat begitu kena wajib beri itu. Oke. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.